Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah, amma ba'd. Yang kami muliakan alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak sebut nama. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Hasanah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemarin telah kita sampaikan. 3 dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebutkan di dalam hadis, di dalam riwayat Abu Hurairah yang disahihkan, yang diletakkan, yang diriwayatkan pula di dalam Sahih Al-Bukhari. Yang sudah kita bahas kemarin adalah imamun adilun, imam pemimpin yang adil, kemudian syabun, pemuda yang syaghala fi ibadatillah, yang masa mudanya dipakai untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu pemuda atau manusia atau seseorang yang hatinya senantiasa melekat ke masjid. Kita masuk poin yang keempat. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang dia saling mencintai karena Allah. Ketika dia berkumpul bersama, bersua, dia berkumpul karena Allah. Dan ketika dia harus berpisah pun, dia berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sempurna seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Kalau konsep cinta ini sudah kita tanamkan di dalam hati kita, memandang orang lain dengan pandangan yang penuh rahmat, pandangan yang penuh dengan kasih sayang, maka tidak mungkin kita akan menzaliminya. Tidak mungkin kita akan mengadu dombanya. Tidak mungkin kita akan menfitnahnya. Tidak mungkin kita akan mengambil hak-haknya karena kita cinta dengan dia. Yang jadi masalah adalah ketika kita memandang saudara kita dengan pandangan sukhtun, pandangan murka, pandangan kebencian. Kata Imam Syafi'i, wa 'ainur ridha an kulli 'aibin kalilah kama anna 'ainas sukhti tubdil masawiya. Pandangan cinta, pandangan ridha, pandangan yang penuh rahmat kepada saudara kita membuat cacat aib kekurangan yang ada pada dirinya akan tetap tampak baik di mata kita. Sedangkan ketika kita memandang orang lain dengan sukhtun, pandangan yang penuh dengan kebencian, pandangan kemurkaan, maka apapun perbuatan baik yang dilakukan saudara kita akan tetap terlihat buruk di mata kita. Oleh sebab itu pandanglah saudara kita dengan pandangan yang penuh dengan rahmat.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 golongan yang dia mendapatkan kenikmatan iman. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau dia cinta kepada saudaranya, dia tidak cinta kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yughzafa finnar. Seseorang itu takut kembali kepada kekufuran sebagaimana dia takut dicampakkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, cinta kepada saudara kita adalah cinta karena Allah, sehingga kita memandangnya dengan pandangan yang penuh kasih sayang sehingga turun rahmat Allah kepada kita. Bukan saja cinta karena sekedar urusan bisnis, sekedar urusan dunia. Kalau kita berkawan di dunia ini hanya untuk kepentingan-kepentingan dunia saja, apalagi hanya untuk kepentingan kemaksiatan. Ada orang yang saling tolong menolong dalam kemaksiatan, ada. Ada orang yang saling tolong menolong dalam kemungkaran, ada. Kalau orang yang demikian, maka dikabarkan di dalam Al-Quran, Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Nanti pada hari kiamat orang satu sama lain, kawan satu sama lain akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa ketika dia hidup di dunia, maka tentu saja dia akan pakai pertemanannya untuk saling mengingatkan karena Allah, untuk saling menasihati karena Allah. Karena itu adalah hak saudara kita, hak muslim. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim kepada muslim lainnya 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau jumpa sampaikan salam. Wa iza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada yang datang mengundang, memanggil, maka jawablah panggilan tersebut, jawablah undangan tersebut. Kalau ada walimatul ursi, pakai sin, bukan pakai shin. Walimatul ursi, walimah pernikahan, maka datanglah. Karena dalam mazhab kita Syafi'i, datang pada walimah pernikahan hukumnya adalah wajib. Sedangkan walimatul khitan, walimatu safar, walimah safar orang nak berangkat haji, berangkat umrah, maka hukumnya hanya sunnah. Yang wajib adalah walimatul ursi. Kalau kita berhalangan, sampaikan bahwa kita berhalangan untuk hadir. Dan orang yang tidak diundang, haram hukumnya makan pada undangan tersebut, pada acara tersebut. Itu hukumnya di dalam Islam. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Kalau ada yang bersin, dia ucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Orang yang bersin tadi balik menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wa iza stansahaka fansah lahu. Kalau ada yang memintakan nasihat, maka berilah nasihat. Ada yang memberikan nasihat, tolonglah berikan nasihat kepada saya. Tolonglah Pak Haji berikan nasihat. Ustadz ini ceramah terlalu tinggi suara, terlalu menggebu-gebu. Iyalah Pak Haji, karena baterainya masih kuat. Nanti kalau sudah 40 ke atas, 50 ke atas, nanti habis juga baterai itu. Maka kalau sekarang masih muda-muda nih, digaskan aja terus. Jadi kalau seandainya kita, Bapak Ibu, minta nasihat kepada saudara kita, apa yang kurang dari diri kita, tapi memberikan nasihat itu tidak di depan orang ramai. Karena kata Imam Syafi'i, kalau engkau berikan aku nasihat, berikan aku dalam kondisi sendiri.
Karena itu adalah nasihat yang bisa membuat aku semakin baik. Tapi kalau seandainya engkau nasihati aku di depan orang ramai, maka sejatinya engkau telah menjatuhkan martabatku, telah menjatuhkan wibawaku, dan aku merasa dihinakan. Oleh sebab itu kalau memberikan nasihat, berikan nasihat kepada saudara kita dalam kondisi dia sendiri, tidak di depan orang ramai. Kemudian wa iza marida fa'udhu, kalau ada yang sakit jenguklah. Wa iza mata fatba'hu, kalau ada yang meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Itu hak muslim kepada muslim lainnya. Kalau kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita akan saling mengajak pada kebaikan. Kata Tarfa ibn al-Abdi, fa innal qarina bil muqarini muqtadin. Kawan yang satu dengan kawan yang lainnya akan saling mensifati karena Allah, akan saling mensifati. Kawan satu dengan kawan lainnya akan saling mensifati. Kalau kawannya baik, dia pun akan ikut baik. Itulah pentingnya kita memilih kawan yang baik. Karena kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dilihat bagaimana agama saudaranya. Kalau agama kawannya baik, dia pun ikut baik. Tapi kalau agama kawannya rusak, maka dia pun akan ikut rusak. Kita mesti harus belajar bagaimana persahabatan sahabat-sahabat Nabi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa membersamai Nabi. Mereka pasang badan untuk melindungi Nabi. Mereka mendengarkan dengan seksama apa yang Nabi sampaikan. Kalau Nabi membuka majelis, sahabat-sahabat itu berbondong-bondong untuk senantiasa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Fa in anfaqa ahadun misla Uhudin zahaban. Kalau ada di antara kalian yang berinfak sebesar bukit Uhud emas sebesar bukit Uhud, lam yablugh mudda ahadihim, tak akan bisa untuk menyamai satu mud yang diinfakkan oleh sahabat-sahabatku. Nabi marah ketika sahabat-sahabatnya dicaci maki. Siapa yang mencaci maki ini? Yang mencaci maki ini adalah kelompok-kelompok dari Syiah. Syiah mencaci maki keluarga-keluarga Nabi. Syiah mencaci maki sahabat-sahabat Nabi. Syiah mencaci maki istri-istri Nabi. Mereka katakan dalam syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Aliyan waliyullah, wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Umar wa Utsman wa Hafsah wa Aisyah kullahum finnar. Aku bersaksi bahwa Umar, Abu Bakar, Utsman semuanya berada di neraka. Itu yang dikatakan orang-orang Syiah kepada sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Padahal jelas bahwa Allah ridha dengan mereka. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah ridha dengan mereka dan mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah ini yang menjadi tanda bahwa Allah ridha dengan sahabat-sahabat Nabi. Adapun ketika dibacakan Al-Khalifatul Awal, khalifah pertama adalah Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kita baca radhiyallahu anhu, Allah ridha kepadanya. Sedangkan orang Syiah tidak demikian. Orang Syiah mengatakan la'natullah alaih, laknat Allah menyertai mereka. Kenapa? Karena mereka sudah mulai benci itu sejak terjadi musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah.
membagi tugas. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sayyidina Ali yang mengurusi jenazah Nabi karena dia menantunya. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, itulah yang bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Bapak Ibu kalau berangkat umrah, lihat pintu 326, keluar dari situ ada Saqifah Bani Sa'idah, tempat di mana Abu Bakar melaksanakan musyawarah. Siapa yang berhak menjadi khalifah setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka hasil dari musyawarah itu, yang berhak menjadi khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa sebab? Sebab Abu Bakar keturunan Quraisy. Sebab Abu Bakar yang menemani Rasulullah saat perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Sebab Abu Bakar yang senantiasa menggantikan Rasulullah menjadi imam ketika Rasulullah berhalangan menjadi imam. Maka Abu Bakarlah yang terpilih menjadi khalifah setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Orang yang tidak membaca sejarah, maka dia akan berkata Abu Bakar, Umar, Utsman adalah orang-orang yang haus akan kekuasaan. Bahkan mereka tuduh annahuma saqatahu, bahwa Hafsah anak dari Sayyidina Umar, kemudian Aisyah anak Sayyidina Abu Bakar adalah yang meracuni Nabi. Sebab keduanya lah yang katanya mempercepat supaya ayah-ayah mereka itu berkuasa setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, itulah di antara keutamaan kita saling mencintai karena Allah. Dalam hadis qudsi, nanti pada hari kiamat Allah akan bertanya kepada kita semua, ainal mutahabbuna bi jalali? Mana dulu yang di dunia saling mencintai karena aku, kata Allah. Maka Allah akan memberikan naungan bagi mereka. Maka sejatinya kita duduk di majelis ini, kita bertemu satu sama lain dengan saudara kita, saudari kita yang ada di dalam majelis, senantiasa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Sejatinya kita sudah saling mencintai karena Allah. Kalau sudah saling mencintai karena Allah, maka kita akan saling tolong menolong. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Kata Nabi, Allah akan senantiasa menaungi hambanya selama hambaku itu mau saling tolong menolong. Selama hambaku mau menolong saudaranya, Allah pun akan senantiasa menolong mereka. Kalaupun berpisah, berpisah karena Allah, bukan disebabkan karena kebencian. Berpisah di dunia, sebagaimana suami istri ketika dia berpisah, berpisah karena Allah. Talak dalam Islam Bapak Ibu adalah bagian daripada syariat. Tapi talak itu adalah abghadul halal. Sesuatu yang halal tapi yang paling dibenci oleh Allah. Halal. Tapi tidak serta-merta ketika kita akan bercerai itu adalah karena kebencian. Tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada maslahat, tapi dia adalah solusi terakhir. Yang pertama adalah tetap fa'izuhunna. Kalau seandainya ada istri yang durhaka kepada suaminya, berikan nasihat. Tidak langsung ditalak, fa'izuhunna. Kalau seandainya tak bisa, wahjuruhunna fil madaji', pisah ranjang. Kalau tak bisa pisah ranjang juga, wadribuhunna, pukul. Tapi bukan pukul yang menyakiti. Pukulnya adalah sekedar ta'dib, memberikan pendidikan, memberikan peringatan. Hanya sekedar menepuk biasa saja. Tidak sampai memukul yang seperti yang ada sekarang di medsos itu, terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Tidak demikian. Kalau sudah 3 ini tak bisa, barulah talak 3. Tapi talak 3 itu bukan ku talak engkau talak 3, lalu langsung jatuh talak 3. Tidak demikian. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau ku talak engkau dengan talak 3, maka jatuh talak 3. Tapi pendapat yang paling rajih adalah pendapat Imam Ibnu Taimiyah.
ketika dikatakan ku talak engkau dengan talak 3, talak 10, talak 100, maka dia tetap jatuh menjadi talak 1. Talak 1 yang dimaksud talak 3 itulah talak yang ketiga kalinya. Talak pertama adalah talak raj'i, masih bisa balik. Talak kedua adalah talak raj'i, masih bisa rujuk. Talak ketiga adalah yang dimaksud sebagai talak bain kubra. Kalau sudah talak 3, talak yang ketiga, maka tidak bisa balik, tidak bisa kembali, kecuali mantan istri menikah dengan laki-laki lain, bercerai, barulah boleh menikah lagi. Diulang akad sejak awal. Begitu dalam Islam. Jadi kalau berpisah, berpisahlah karena Allah, bukan berpisah karena kebencian. Sehingga ketika berpisah itu masih banyak kita tengok antara suami dan istri, mantan suami dan mantan istri tetap menjaga tali silaturahim demi kepentingan pendidikan anak, demi kepentingan keberlangsungan hidup anak. Maka itu amat sangat baik kalau sudah terlanjur terjadi. Silah tali, rahim kasih sayang, tali kasih sayang. Itu adalah anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada ibu-ibu. Ada satu nama diambil dari nama Allah, dikaruniakan kepada ibu. Apa namanya? Rahim. Maka ibu sampai hari kiamat, lu cinta Luna itu tak akan pernah hamil, tak akan pernah melahirkan. Sebab secanggih apapun teknologi tidak akan bisa menciptakan rahim. Karena rahim itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala untuk perempuan. Maka itulah yang harus disyukuri. Rahim. Man hajara akhahu fawqa thalasin famata dakhalan nar. Siapa yang meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari, ketika dia itu kemudian dia meninggal dunia, maka dia meninggal dalam kondisi nanti akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang saling mencintai karena Allah tidak akan memutus tali silaturahim. Tali silaturahim harus terus dijaga. Man ahabba an yubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Yang ingin diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Kalau kita punya kesalahan di hadapan Allah, maka dengan cara bertaubat. Kalau dia dosa kecil, istighfar. Kalau dia dosa besar, maka dengan cara bertaubat. Salat sunnah taubat dilanjutkan dengan memohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandi sunnah taubat, salat sunnah taubat 2 rakaat, memohon ampun. Tapi kalau seandainya kita punya kesalahan kepada sesama, maka tidak cukup dengan bertaubat. Harus diselesaikan kepada orang yang bersangkutan. Kalau tidak, maka kita tentu saja akan berjumpa kembali dengan orang yang kita zalimi, orang yang kita ambil haknya nanti pada hari kiamat, dan mereka akan menuntut di hadapan Allah semua pahala-pahala kita. Nabi jumpa dengan para sahabatnya. Lalu Nabi berkata kepada para sahabatnya, atadruna minal muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Lalu sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta benda sama sekali. Lalu Nabi menegaskan, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari golonganku, kata Nabi, orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa semua amal ibadahnya di hadapan Allah, dia laporkan. Wa ya'ti qad syatama hadza, datang orang yang pernah dia caci. Wa qazafa hadza, datang orang yang pernah dia makan hak-haknya. Datang orang yang pernah dia fitnah, dia tuduh dengan tuduhan tak berdasar. Wa akala mala hadza, datang orang yang pernah dia
makan hartanya. Wa daraba haza, datang orang yang pernah dia pukul. Wa safaka dama haza, datang orang yang pernah dia tumpahkan darahnya. Fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi, lalu diambil semua amal baik, semua pahala amal kebaikan dia selama di dunia, diberikan kepada orang yang dia zalimi, yang dia caci, yang dia fitnah, yang dia makan hartanya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaih, ketika habis semua amal yang dia punya, ukhiza min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar, lalu segala dosa-dosa orang yang dia zalimi tadi diberikan kepada orang yang menzalimi, lalu dia dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kalau kita punya kesalahan di hadapan Allah, minta ampun. Tapi kalau kita punya kesalahan kepada sesama, maka selesaikan kepada sesama. Mumpung ini adalah momentum Idul Fitri, sehingga kita kembali kepada hari nan fitrah itu dalam kondisi yang fitrah pula. Bersih dosa kita di hadapan Allah, bersih pula kesalahan-kesalahan kita kepada sesama. Memang tak ada dalil khusus yang menyebutkan bahwa keutamaan meminta maaf. Yang ada adalah dalil keutamaan memaafkan. Karena meminta maaf mudah, maaf ya. Tapi kalau seandainya memaafkan amat sangat berat, amat sangat sulit. Kata Nabi, mana qasad sadaqatun min mal, tak berkurang harta benda dengan sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izza, dan tidaklah Allah menambah bagi orang yang senantiasa mau memaafkan kecuali kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah. Tapi ada satu dalil penting yang harus kita tahu, bahwa sebenarnya Nabi pernah menyampaikan permohonan maaf kepada sahabatnya. Mana dalilnya? Nabi pernah naik di atas mimbar. Dari atas mimbar Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, man kuntu jalattu lahu zahran fahadha zahri falyastaqim. Wahai sahabat-sahabatku, siapa yang dulu pernah aku cambuk pundaknya, ini pundakku. Sekarang balaslah wahai sahabat-sahabatku. Maka Nabi SAW ketika menyampaikan itu, sahabat tak ada satupun yang mau membalasnya. Sahabat terdiam, Bapak Ibu. Sahabat tak bergeming, sebab sahabat tahu bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah ini adalah isyarat bahwa beliau sebentar lagi akan meninggalkan kita. Maka sahabat menangis karena akan kehilangan manusia yang memiliki predikat akhlak terbaik, yang selama ini telah memberikan tunjuk ajarnya. Mereka khawatir nanti apakah Islam akan tetap berjaya ketika Rasulullah sudah tiada lagi. Itulah kesedihan sahabat ketika Nabi menyampaikan permohonan maaf kepada sahabat-sahabatnya. Akan tetapi tak ada satupun yang sanggup untuk mencambuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, cintai saudara kita karena Allah. Kemudian kalaupun kita akan berpisah, berpisahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya adalah siapa lagi yang akan mendapatkan pertolongan, naungan di sisi Allah di saat tak ada naungan kecuali naungannya? Rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Seseorang yang dia diundang oleh seorang perempuan yang punya kecantikan dan kekayaan, diajak untuk berzina. Lalu dia katakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita dihadapkan dengan perempuan yang dia cantik, kaya raya, diajak orang itu untuk berzina, apakah masih ada orang yang bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan itu?
kemudian dia katakan, aku takut kepada Allah. Sekarang sudah sulit Bapak Ibu menemukan hal yang demikian. Karena dengan perkembangan zaman, karena sudah terlanjur menjadi budaya, orang kafir itu sudah mendarah daging di masyarakat kita, budaya pacaran. Di saat orang-orang tarawih ramai melaksanakan sholat di masjid, lebih ramai pula orang-orang yang nongkrong di Leton 4. Dari mana penceramah ini tahu? Setiap hari bolak-balik situ. Awak balik ceramah lewat Leton 4. Penuh, berjejer, mobil-mobil, motor-motor. Lebih parah lagi, melakukan kemaksiatannya di tempat-tempat tertutup. Sekarang hotel tak akan ada lagi dicek. Mana KTP, mana buku nikah, tak ada. Kalaulah dicek, tak laku hotel itu. Hotel-hotel syariah mana laku? Karena tempat tertutup itu tidak lain adalah untuk mereka melakukan aksi tersebut. Melakukan kemaksiatan. Kalau sempat dicek, mana buku nikah? Udah tak jadi, pulang deh. Dan yang jadi masalah adalah razia ini adalah di hotel-hotel yang memang sudah disetting saja. Auzubillahi min zalik. Yang setoran aman, yang tak setoran itu kata orang. Mudah-mudahan tak betul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Pekanbaru ini selamat dari bahaya narkoba, bahaya perzinahan, bahaya LGBT, dan bahaya aliran-aliran sesat. Amin ya rabbal alamin. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan oleh Madrasah Ramadan. Ketika Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa di bulan suci Ramadan ini jangankan yang haram, yang halal saja kalau belum waktunya tak boleh. Bakwan halal kalau sudah maghrib, cendol halal kalau sudah maghrib, kemudian kolak halal kalau sudah maghrib, istri sendiri pun halal kalau sudah tarawih. Kalau habis maghrib langsung digas, ayah mepet waktunya. Kalau habis tarawih silakan. Uhilla lakum lailatus siyami ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian mendatangi istri-istri kalian pada malam bulan suci Ramadan. Tapi kita dianjurkan pada 10 malam terakhir ini untuk senantiasa memperkencang ikat pinggang dan kita menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, melaksanakan i'tikaf. Malam tadi i'tikaf? Masya Allah. Makanya agak ngantuk-ngantuk sedikit tak apa-apa. Yang penting tetap mendapatkan pahala menghadiri taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Puasa mengajarkan kepada kita bahwa walaupun kita sendiri makanan sisa sahur masih banyak, tapi kita tak berani makan itu walaupun tak ada orang yang menyaksikan. Kita tak berani karena Allah senantiasa mengawasi kita. Begitulah takwa Bapak Ibu. Takwa itu adalah bukan orang menggunakan pakaian baju takwa, tidak. Takwa itu adalah dalam kesendirian, tak ada yang menyaksikan, sunyi, sepi. Ada kesempatan kita untuk bermaksiat, tapi kita tak berani bermaksiat di hadapan Allah karena kita tahu bahwa Allah sedang mengawasi kita. Itulah takwa. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan Habil ketika saudaranya Qabil akan berupaya membunuhnya. Maka kata Habil, saudaraku, kalau seandainya engkau ulurkan tanganmu untuk membunuhku, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak, aku tak akan membalas kembali tanganku untuk membahayakan engkau, wahai saudaraku Qabil. Inni akhafullah, kata Habil, aku takut kepada Allah.
Maka takwa inilah yang memuliakan manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling mulia di antara kita bukan yang paling banyak titelnya, paling tinggi jabatannya, paling banyak hartanya. Yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus takwa? Karena takwa itulah yang membuat rezeki kita lancar. Urusan kita dimudahkan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, maka Allah akan bukakan dia jalan keluar. Dan Allah berikan dia rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga dengan takwa. Kenapa harus takwa? Karena orang yang bertakwa itulah yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka banyak ayat-ayat yang berkata uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa harus takwa? Karena amal orang yang bertakwa lah yang diterima Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Allah, yang amalnya yang diterima itu hanyalah amal-amal orang yang bertakwa. Ditanyakan kepada Nabi, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilin nasal jannata. Ditanyakan kepada Nabi, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah? Wahai Rasulullah. Maka dijawab oleh baginda Nabi, taqwallahi wa husnul khuluqi. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Itulah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau seandainya dihadapkan dengan kemaksiatan, akan bermaksiat atau memilih taat, maka katakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita tidak akan terjun di dalam kemaksiatan tersebut. Orang yang berani mengatakan inni aku akhafullah, takut kepada Allah, itulah yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, warajulun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah pula lupa kita hadisnya karena saking banyaknya. Insyaallah. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu mimma tunfiqu yaminuhu. Dan seseorang yang bersedekah, ketika dia bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya sampai ketika tangan kanannya mengeluarkan sedekah, tangan kirinya tak tahu. Artinya yang paling afdal itu bagaimana kalau ketika kita bersedekah? Yang paling afdal adalah menyembunyikan. Tapi para ulama mengatakan ini tergantung pada diri masing-masing. Kalau dia merasa kalau dia sedekah nanti akan menimbulkan riya, akan menimbulkan ujub, maka dia merasa sebaiknya aku menyembunyikannya. Tapi kalau dia merasa bahwa ketika dia bersedekah ini adalah bagian daripada syiar agama kita, supaya orang lain termotivasi untuk bersedekah, untuk menyumbangkan dananya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk agama Allah, maka ini amat sangat baik sekali. Dalilnya firman Allah, in tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna
khabir. Betul ayatnya. Mana imam kita tadi? Oi Pak Imam. Pak Imam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 271. Kalau engkau bersedekah, kalau engkau tubedu disebutkan di dalam kitab tafsir Jalalain Imam Jalaluddin As-Suyuti, tubedu bermakna tuzhiru, maknanya engkau menzahirkan. Engkau bersedekah secara terang-terangan, engkau tampakkan. Kalau engkau tampakkan sedekahmu di hadapan manusia, fa ni'mahi. Fa ni'mahi itu adalah ni'ma syai'an, maka itu baik sekali. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau engkau sembunyikan, engkau berikan kepada orang fakir, itu jauh lebih afdal bagi kalian. Tapi sekarang konteksnya kita melihat zaman sekarang banyak orang yang punya harta, bingung apa yang mau dia kerjakan. Ketika melihat Pak Ketua Masjid aja bersedekah, masa dia tidak? Polisi saja bersedekah, masa aku tidak? TNI saja bersedekah, masa aku tidak? Orang yang hartanya tak seberapa bersedekah di jalan Allah, masa aku tidak? Itu kan manfaat dari syiar kita ketika sedekah itu ditampakkan. Mana dalil lain? Ketika turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tak dapat kebaikan kata Allah kecuali kalian menginfakkan sesuatu yang paling baik, yang paling kalian cintai kata Allah. Ini konsep sedekah yang sebenarnya, memberikan sesuatu yang paling dicintai. Sekarang orang tidak. Ketika ada baksos, apa itu? Bakti sosial. Mana pakaian-pakaian tak terpakai itu? Mana pakaian-pakaian bekas itu? Itu yang disedekahkan. Padahal mensedekahkan sesuatu kepada saudara kita adalah sesuatu yang paling kita cintai. Barulah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ketika turun ayat ini, seorang pengusaha bernama Abu Talhah, dia mensedekahkan tanahnya yang paling dia cintai, yang di situ ada kebun-kebun kurmanya dan sebagainya. Namanya Bayruha, yang ada di depan Masjid Nabawi, dia sedekahkan di hadapan Nabi dan diumumkan. Itu dalil bahwa boleh menyebutkan apa yang disedekahkan secara zahir. Begitu pula ketika Sayyidina Utsman bin Affan, ketika beliau membeli sumur yang saat itu air sangat mahal di kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu dia beli sumur dari seorang Yahudi. Kemudian sumur itu diumumkan bahwa sumur itu diwakafkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Yang sampai sekarang wakaf itu masih ada. Sekarang sudah dikembangkan menjadi sebuah hotel. Nama hotel itu adalah Hotel Sayyidina Utsman bin Affan. Betul, saya pernah ke hotelnya, pintu 326. Ada Hotel Sayyidina Utsman bin Affan yang itu adalah dari sumur yang sudah diwakafkan itu, dan dananya masih ada sampai saat ini. Iya, namanya Ihya'ul Ardi, menghidupkan tanah yang mati. Ihya'ul Mauta. Ya banyak itu seperti hutan. Jadi pertanyaan beliau ini, bagaimana kalau seandainya tanah tak ada pemiliknya, lalu kita hidupkan, apa hukumnya? Ini biasanya di hutan-hutan adat. Biasanya banyak di kawasan-kawasan hutan-hutan yang memang tak ada penghuninya. Di Jambi pun banyak. Kami pernah keliling di sana melihat hutan yang sudah jadi pemilik satu orang. Awalnya tak ada yang punya, lalu dia kembangkan. Itu namanya Ihya'ul Mauta, menghidupkan tanah yang mati. Tanah yang mati kemudian tak ada pemiliknya, kemudian dihidupkan, maka itu boleh dalam Islam. Menghidupkan tanah yang mati.
Ya, Bapak Ibu, itu dalil, nanti kita lanjut lagi, tanya jawab. Itu dalil bahwa boleh bersedekah secara terang-terangan. Boleh. Tapi kalau seandainya merasa kalau kita sedekah terang-terangan nanti timbul riya, di situ tak usahlah tulis nama aku situ, nanti aku takut riya. Ditulislah hamba Allah, 5.000 rupiah. Macam mana ceritanya? Jadi kalau seandainya khawatir orang tahu bahwa kita bersedekah, boleh dituliskan hamba Allah. Jadi ini tergantung niat masing-masing. Kalau seandainya dia berinfak, niatnya adalah nanti supaya orang lain juga termotivasi untuk berinfak ke masjid, untuk berinfak bersedekah bagi anak-anak yatim, maka ini sangat baik insyaallah, karena di dalamnya ada unsur syiar kita kepada saudara kita. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. Nabi ketika jalan-jalan melihat kondisi surga dan neraka, beliau sebelum masuk ke dalam surga saat perjalanan Isra dan Mi'raj, melihat ada tulisan di depan pintu surga, as-sadaqatu bi'asyrati amsalihha wal qardu bi 18. Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat, sedangkan menghutangi orang pahalanya lebih besar, yaitu 18 kali lipat. Lebih besar pahala menghutangi orang daripada bersedekah. Apa sebab? Karena ujiannya pun jauh lebih besar. Kalau kita sedekah, pahala 10 kali lipat. Tapi kalau kita menghutangi orang, berat. Karena kita harus sabar menanti uang itu dikembalikan. Dan kita harus sabar menghadapi orang yang ketika kita datang mengambil hak kita, dia lari-lari. WhatsApp kita diblokir. Datang kita ke rumah, dia meminta hak kita, dibawakannya parang. Berat ujian menghutangi orang. Jadi kalau seandainya kita menghutangi orang, tak sanggup kita untuk bisa menahan sabar ini, lebih baik sedekah saja. Sedekah 50.000, sedekah 100.000. Kepadanya, ini yang bisa kubantu. Lebih baik demikian daripada nanti menghutangi 501 juta rupiah, tapi kita ini tak sabar, setiap hari ditagih, orangnya hilang. Pernah mengalami hal yang demikian Bapak Ibu? Banyak. Itulah makanya. Oleh sebab itu kita pun yang berbuat baik, bersedekah, kata Nabi, la yadkhulul jannah mannan. Tak masuk surga orang yang menghitung jasa, menghitung kebaikan, menepuk dada, menghitung jasa. Itu sudah kubagi engkau sekian. Kenapa engkau tak berbuat baik? Kenapa engkau tak mau bantu aku? Sudah kubantu, kau tak mau pula bantu aku. Itu namanya menghitung kebaikan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan baik, ucapan baik yang keluar dari lisan kita lebih baik daripada sedekah yang diikut sertakan dengan merusak hati orang lain dan menghitung-hitung kebaikan yang sudah kita berikan. Itu dilarang di dalam Islam. Oleh sebab itu, sedekah baik secara terang-terangan dan lebih afdal ketika kita melakukannya secara sembunyi-sembunyi, ketika kita khawatir diri kita ini takut terjerumus kepada riya. Karena riya bisa menghabiskan pahala kita. Tapi Bapak Ibu, kita tidak masuk surga karena pahala kita, karena amal kita. Yang mengatakan adalah Rasulullah, lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Tak ada yang masuk surga di antara kalian karena amalnya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga demikian wahai Rasulullah? Maka wala ana, kata Nabi, aku pun demikian. Aku pun tidak masuk surga karena amalku, illa an yataghammadani Allahu biwasi' rahmatihi. Kecuali Allah naungi aku dengan naungan rahmatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita puasa Ramadan, kita menjemput rahmat Allah. Kita menyambung tali silaturahim, menjemput rahmat Allah. Kita hadir dari majelis ilmu, menjemput rahmat Allah.
kita bersalawat kepada Nabi, menjemput rahmat Allah. Kita melaksanakan qiyam, menghidupkan malam, siam, berpuasa di siang Ramadan, itu adalah menjemput rahmat Allah. Kita melaksanakan salat sunat taubat, melaksanakan i'tikaf, menjemput rahmat Allah. Karena dengan rahmat itulah kita dimasukkan ke dalam surga. Karena kalau seandainya berharap dengan amal tak seberapa. Itu pun kalau seandainya sekali beramal, riya hilang pahala, hasad hilang pahala, kibrun sombong hilang pahala. Oleh sebab itu kita melaksanakan kebaikan-kebaikan itu tidak lain adalah menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, poin yang terakhir adalah warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Yang ketujuh, orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang ketika dia mengingat Allah, berzikir dalam kondisi sendiri, kemudian basah kedua matanya dengan air mata, disebabkan karena dia takut kepada Allah, disebabkan karena dia cinta kepada Allah, disebabkan karena dia mengingat dosa-dosa yang dia perbuat, lalu dia memohonkan ampun di hadapan Allah. Jadi kalau seandainya orang berzikir sendiri, tak ada orang yang menyaksikan, lalu keluar air matanya, disebabkan karena dia takut kepada Allah, disebabkan karena dia cinta kepada Allah, maka dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin Bapak Ibu pernah merasakan hal yang demikian. Sendiri mengingat Allah, meleleh air mata. Itu tidak lain adalah karena di dalam hati Bapak Ibu masih terdapat iman. Orang yang imannya sedikit saja, lalu dia tetap berhak masuk ke dalam surganya Allah. Yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Nanti akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya masih terdapat iman walaupun sebesar biji sawi. Apalagi kalau seandainya dalam hidupnya dinaungi dengan iman. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari kiamat, kepada takdir baik dan takdir buruk. Beriman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada orang yang di dalam kesendirian, tak ada orang yang menyaksikan, berat rasanya untuk meneteskan air mata. Kalau seandainya kita mengalami hal yang demikian, maka tidak lain adalah karena hati kita masih diselimuti oleh dunia. Kita takut kehilangan dunia. Asabakumul wahnu. Kata Nabi, kalian terkena penyakit wahnun. Maka sahabat bertanya, wamal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahnun wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh baginda Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut akan kematian. Orang yang sudah terlanjur tenggelam dalam kecintaannya kepada dunia, maka secara otomatis dia takut dengan kematian. Dia tidak rindu untuk berjumpa dengan Allah, dia tidak rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah. Dia takut untuk bisa kehilangan dunia. Oleh sebab itu, apakah salah kita mengurus urusan dunia? Tak ada yang salah. Tapi dunia itu ada di posisi kedua setelah kepentingan kita urusan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Utamakan urusan akhiratmu, jangan lupakan urusan duniamu. Kita tetap disuruh untuk mengurus urusan dunia. Jangan sampai kita meninggalkan dunia. Karena kalau seandainya kita meninggalkan dunia, maka dunia ini akan dikuasai oleh orang-orang yang benci terhadap Islam. Maka kita tetap harus mengurus urusan dunia. Tapi dunia bukanlah segalanya. Sehingga dunia hanya diletakkan dalam genggaman kita. Kalau diletakkan di dalam hati kita, kalau kita kehilangan dunia, maka kita akan kecewa. Kalau hati diselimuti oleh dunia, bagaimana mungkin kita akan khusyuk dalam beribadah? Bagaimana mungkin kita akan melelehkan air mata ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh sebab itu, dunia
yang menyebabkan seseorang sulit untuk khusyuk dalam ibadah, khususnya ketika dia berdoa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi yang bisa menyebabkan kita ini lalai, kemudian menyebabkan kita tidak bisa khusyuk dalam berdoa di hadapan Allah ketika kita mengingat Allah, yaitu tidak lain adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Dan maksiat ini Bapak Ibu, itulah kata para ulama, al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan taat. Semakin kita taat, semakin bertambah keimanan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu berkurang karena kemaksiatan. Semakin kita tenggelam dalam kemaksiatan, maka kita semakin jauh dari Allah. Ketika kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan dalam ibadah yang kita lakukan. Tak ada maksiat itu yang tidak indah. Semua maksiat itu didesain oleh syaitan indah. Judi indah. Jadi orang yang kalah berjudi masih sanggup dia berhutang untuk bisa main judi slot. Orang yang berzina menikmati zinanya. Orang yang menipu, orang yang melakukan perselingkuhan. Jadi tak ada maksiat ini yang tidak indah dibuat oleh syaitan, karena Allah sudah mengabarkan, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan itu menghiasi perbuatan manusia seolah-olah perbuatan mereka itu indah. Jadi kalau sudah maksiat, kalau sudah dunia, maka berat kita untuk bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pandai meletakkan posisi dunia, yang kedua menghindari dari segala macam bentuk kemaksiatan. Ada orang yang terkena azab yang dalam bentuk istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami uji mereka, akan kami ulur mereka dari posisi yang mereka tak sadar. Istidraj itu Bapak Ibu tidak lain adalah azab yang berbaju kenikmatan. Jadi dia merasa ilmunya bertambah, rezekinya senantiasa melimpah, kemudian kawan ada di mana-mana. Tapi dia tidak pernah merasakan kenikmatan dalam ibadah. Setiap kali sujud terasa hambar. Setiap kali berdoa maunya cepat-cepat aja. Setiap kali mereka berzikir tak ada kenikmatan dalam zikir mereka. Berarti mereka telah terkena penyakit istidraj. Azab yang berbaju kenikmatan. Nikmatnya lancar, tapi sebenarnya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat tak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong di antara yang 7 golongan tersebut. Nanti pada hari kiamat kita mendapatkan naungan di sisi Allah dan mendapatkan syafaat dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diringankan hisab kita dan diberatkan timbangan kita, dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu Bapak Ibu? Sudah masuk? Sudah masuk. Kalau sudah masuk tak cukup lagi berarti waktu tanya jawab, karena malam tadi sudah banyak yang begadang untuk melaksanakan i'tikaf. Maka kita tutup dengan doa Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz yang mudah-mudahan dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan keamanan di kehidupan sehari-hari. Saya sangat bersyukur segala kekurangan, terima kasih segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.